Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah ya bab 77 dari buku Empower. Judulnya menarik nih, Transformasi Bermakna. Ya, betul. Sumber kita kali ini kan fokus banget ke bab ini. Kita mau gali, apa sih sebetulnya transformasi tim produk yang beneran gitu? Kayaknya bukan cuma ganti struktur doang kan? Tepat sekali. Bab 77 ini menegaskan kalau transformasi yang dimaksud itu jauh lebih dari sekedar soal proses atau bagan organisasi baru. Hmm, Ini lebih dalam. Ini soal pergeseran fundamental, gimana perusahaan ngelihat teknologi. Bukan lagi sekedar pendukung atau malah pusat biaya, oke. tapi jadi inti, jadi penggerak utama bisnis. Nah, ini yang mengubah total cara tim produk kerja. Kata sumber ini sih, jalannya ya nggak gampang. Pasti. Tapi mutlak perlu kalau Anda mau niru cara kerja perusahaan-perusahaan produk yang top itu. Menarik, menarik. Kalau gitu, apa ya, fondasi paling awalnya nih menurut bab ini? Dimulainya dari mana? Kayaknya dari atas banget ya? Betul. Prasyarat nomor wahid, ini mungkin kedengaran klise ya, tapi fundamental banget. Pemahaman dan keyakinan penuh dari pemimpin senior. Oke, para bos besar. Iya, terutama CEO. Mereka harus benar-benar ngelihat teknologi itu bukan, departemen IT yang nunggu perintah atau layanin permintaan gitu. Bukan sekedar tukang. Hah, iya bisa dibilang gitu. Tapi sebagai jantungnya penciptaan nilai bisnis. Tanpa mindset yang geser ini di level C-suite, bab ini bilang, ya usaha transformasi lainnya hampir pasti gagal. Ah, iya, iya. Atau ya cuma di permukaan aja gitu. Beda banget sama pandangan lama IT sebagai, apa tadi? Pelayan bisnis. Masuk akal banget. Jadi mindset itu kayak ngasih lampu hijau ya, izin untuk berubah. Nah, setelah nih katakanlah udah ada dukungan dari atas, terus elemen krusial berikutnya apa? Di level timnya sendiri gimana? Nah, disinilah peran kepemimpinan produk jadi sentral banget. Anda perlu pemimpin yang mencakup manajemen produk, desain produk, sama engineering ya. Oke, 3 pilar itu. Iya, yang nggak cuma kuat, tapi juga paham betul apa artinya menjalankan model empowered product teams. Tim yang diberdayakan itu ya? Betul, tim yang dikasih masalah buat dipecahkan, bukan daftar fitur buat dikerjain gitu aja. Beda ya? Beda banget. Nah, pemimpin ini juga harus punya wewenang buat rekrut dan kembangin talenta yang pas. Seringnya ini artinya ya naikin standar. Oh, standar kualitas orangnya juga. Iya, terutama buat manajer produk. Pastiin dulu timnya beneran kompeten sebelum dikasih otonomi penuh. Ah, oke, oke. Jadi kompetensi dulu baru pemberdayaan penuh. Ini penting dicatat nih. Terus ada pergeseran menarik juga soal hubungan tim produk sama bagian bisnis lain. Bisa dijelasin dikit nggak? Ini kan sering jadi sumber gesekan gitu kan. Sering banget, poin ketiga ini memang soal mendefinisikan ulang hubungan itu, bergerak dari model yang namanya feature teams. Tim fitur ya? Iya, yang seringkali ya cuma nerima pesanan fitur aja dari stakeholder bisnis. Fokusnya di output. Berapa banyak fitur yang rilis? Yang penting deliver. Nah, itu dia. Menuju model empowered teams. Tim ini tuh bermitra sama bisnis. Fokusnya ke outcome. Hasil akhirnya ya? Betul, dampak nyata ke bisnis. Kayak naikin retensi pelanggan atau pendapatan. Mereka kolaborasi buat cari solusi terbaik. Jadi bukan lagi hubungan kayak pelayan sama peminta. Oke. Tapi bener-bener mitra sejajar buat mecahin masalah pelanggan dan bisnis bareng-bareng. Perbedaan krusial antara output dan outcome itu ya. Fokus ke hasil bisnis bukan cuma sibuk bikin fitur. Oke, oke, paham. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan praktis nih, soal duitnya. Haha, iya. Biasanya kan transformasi gede-gedean itu identik sama biaya gede juga. Tapi bab ini kok kayaknya punya pandangan lain ya. Agak ironis gitu. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan mungkin counterintuitif ya. Bab 77 ini justru bilang kalau mendanai empower teams yang beneran itu seringkali lebih murah Oh ya? Gimana ceritanya? dibanding model feature teams tadi. Apalagi di perusahaan gede yang banyak pakai tim outsourcing mahal atau yang disebut mercenary teams. Tim bayaran gitu ya? Iya, tim yang kerjanya kontrak pendek, fokusnya cuma delivery fitur, nggak ada ikatan mendalam ke misi perusahaan. Kontrasnya itu sama tim misionaris. Misionaris. Iya, tim internal yang biasanya lebih kecil, tapi didorong visi, fokusnya ke outcome. Nah, tim kayak gini cenderung jauh lebih efektif dan efisien buat jangka panjang. Jadi, ironisnya, model yang lebih powerful ini malah bisa jadi lebih hemat.
Wah, ini benar-benar ironi yang menarik ya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, transformasi bermakna ini intinya soal satu, ubah mindset pimpinan soal teknologi sebagai inti bisnis. Betul. Dua, bangun kepemimpinan produk yang capable dan kasih mereka pemberdayaan yang benar. Iya, Dan tiga, ubah dinamika hubungan tim produk dengan bisnis jadi kemitraan sejati yang fokusnya ke hasil, ke outcome. tepat banget. Ini bukan cuma utak-atik struktur organisasi aja, tapi perubahan budaya dan cara kerja yang mendalam. Sumber ini juga tekening kok, tantangannya gede. Pasti. Tapi ya potensinya juga gede banget. Memungkinkan perusahaan mencapai level inovasi dan hasil bisnis kayak yang kita lihat di perusahaan-perusahaan teknologi paling sukses di dunia. Ini soal bangun kapabilitas internal yang kuat, bukan cuma beli solusi dari luar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda semua yang dengerin. Untuk direnungkan berdasarkan diskusi kita dari bab 77 ini ya. Bab ini kan udah jelasin apa dan kenapa transformasi itu penting, plus prasyaratnya. Coba sekarang Anda refleksikan sejenak ke konteks organisasi Anda sendiri. Kira-kira nih, kalau transformasi sejati kayak gini mau dijalankan di tempat Anda, di mana letak tantangan terbesarnya? Iya. Apa di pergeseran mindset level pimpinannya? Atau justru di pengembangan kapabilitas pemimpin produk yang dibutuhin itu? Atau mungkin, di struktur dan dinamika hubungan antara tim produk sama unit bisnis lain yang ada sekarang? Coba direnungkan.